Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara ibadah yang Allah syariatkan atas orang-orang yang bertakwa ketika bulan Ramadan pada malam harinya adalah salat tarawih. Merupakan sebuah ibadah yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam pelaksanaannya dan adab-adabnya serta hukum-hukumnya. Dinamakan salat tarawih karena di sana ada istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Sungguh salat tarawih memiliki keutamaan yang sangat agung, yang mana Rasulullah SAW telah sabdakan dalam hadis sahih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih atas dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, hendaklah kita memperhatikan adab salat tarawih. Yang paling penting adalah sholatlah bersama imam sampai selesai. Karena fenomena yang terjadi di masyarakat, belum selesai imam rampung dari sholatnya, jamaah keluar. Ada yang berhujjah dengan karena 23 rakaat, karena ada keperluan dan lain sebagainya. Sesungguhnya seorang muslim yang bijak tidaklah layak untuk meninggalkan sholat tarawih bersama imam hingga selesai. Kenapa? Karena di sana ada pahala besar, yaitu sabda Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala salat malam semalam suntuk. Sering kita tinggalkan salat malam di luar Ramadan. Telah datang kesempatan emas ini, kebaikan besar ini, dengan kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Tentunya berjamaah bersama imam sering dilakukan di masjid. Oleh karenanya mari kita perhatikan adab-adab menuju masjid. Yang pertama adalah bersuci di rumah. Hal ini memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian menuju masjid untuk melaksanakan kewajibannya, maka setiap langkahnya, yang satu mengangkat derajatnya, dan yang satu menghapus dosanya. Allahu Akbar. Pahala yang sangat besar menuju masjid, tentunya kita perhatikan syaratnya, yaitu bersuci di rumah kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika menuju masjid. Hal ini mengisyaratkan adab selanjutnya, yaitu berpakaian yang indah. Enggak mesti baru, tapi yang rapi. Kemudian adab berikutnya adalah hendaklah kita menjaga bau badan kita, bau mulut kita. Jangan sampai sebelum ke masjid kita malah memakan makanan yang mengundang bau tidak sedap. Bahkan kata Nabi sangat tegas melarang, man akala min hadhihi syajarah yakni thaum fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan tumbuhan-tumbuhan ini, yaitu bawang-bawang, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Lalu bagaimana dengan orang yang merokok, yang baunya lebih dahsyat, lebih bau daripada bawang? Sudah terlarang, tentunya terhalang kebaikan yang sangat besar. Bisa ke masjid, rumah Allah, bisa ke masjid, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Kemudian adab selanjutnya adalah membaca doa ketika keluar rumah. Dan ini jangan sampai kita terlupakan. Yuk kita hafalkan doanya bersama-sama. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah menjanjikan pahala besar dalam doa tersebut. Pendek tapi pahalanya besar. Apa itu?
maka Allah akan cukupkan dia, maka Allah akan jaga dia, dan setan akan pergi dari dirinya. Kemudian ketika menuju masjid, ketika melakukan perjalanan, maka jalanlah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Rasulullah tegaskan, alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u. Kalian wajib wajiblah berjalan menuju masjid dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Walaupun mungkin kita terlambat, tidak apa-apa. Oleh karenanya, persiapkan sejak jauh-jauh waktu agar kita bisa datang ke masjid sebelum qomat dikumandangkan. Kemudian ketika perjalanan menuju masjid, berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa indah. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi khalfi nura, wa amami nura, wa yamini nura, wa shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'zim li ajra. Masya Allah, doa yang berisi permohonan kepada Allah untuk menjadikan sekitar kita, bahkan dalam hati kita, anggota tubuh kita cahaya, dan memohon untuk diberikan pahala yang sangat besar. Kemudian ketika sudah mau masuk masjid, maka langkahkan kaki kanan dahulu seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Permohonan kepada Allah agar kita dibukakan untuk kita pintu-pintu rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk ke dalam masjid, tegakkanlah salat tahiyatul masjid. Rasulullah melarang orang yang masuk masjid langsung duduk, tapi tegakkan dulu salat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Jikalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan sekali-kali duduk sebelum kalian menegakkan salat 2 rakaat. Setelah rampung salat tahiyatul masjid, duduk manis. Karena orang yang duduk menunggu salat dikatakan orang yang salat. La yazalur rajulu fi salatin man tazara salah. Seorang laki-laki dikatakan dia melakukan salat selama dia menunggu salat. Mudah-mudahan setelah kita menunggu, mari kita panjatkan doa antara azan dan iqamah, perbanyak zikir, membaca Al-Quran, karena doa antara azan dan iqamah itu mustajabah. Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yurad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya, kekuatannya, hidayahnya untuk bisa melaksanakan sholat tarawih dengan sempurna dan diterima amalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.